pendapatnya Pak Arif tentang UMKM harus dinaikkan statusnya PT perorangan atau enggak sih sebenarnya, apa fungsinya gitu loh Pak Arif. Oke, ini ya, saya mau cerita dulu postur. Akurasi Jalan Selamat nomor 31 Surabaya 100,5 Klik FM Educating and Entertaining Radio. Hai Clickers, balik lagi dengan saya Febrian Rizky Pratama yang akan hadir mendampingi teman-teman dan acara talkshow kita setiap minggu di hari Selasa dengan acara yang sangat luar biasa dengan tema hari ini yaitu potensi kriminalisasi UMKM. Wah, kalau ada teman-teman atau clickers yang ingin bertanya bisa langsung ke TikTok kami di @klikfm atau WA kita di 0822 9797 1005. Oke, hari ini saya tidak sendiri clickers, bersama dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Sumali SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama, dan yang kedua ada Dr. Arif Budiman BSMM. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi DPN Apindo. Wah, ini luar biasa ya, kita bahas UMKM tuh nggak akan ada habisnya, Pak Arif sama Pak Sumali. Oke, kita langsung aja ya, penasaran bagaimana tentang pembahasan kita hari ini. Dari Pak Sumali dulu. Pak Sumali, konsep UMKM menurut Pak Sumali itu bagaimana sih? Kalau kita melihat konsep UMKM, tentu saja didasarkan pada permodalan yang diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Dan kebanyakan UMKM ini itu berbentuk koperasi. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 92 tentang koperasi. Tapi dalam prakteknya, tentu saja walaupun UMKM itu kebanyakan adalah usaha perseorangan, namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 tahun 2023, maka UMKM ini bisa berbentuk PT perseroan terbatas perseorangan. Ya, itu didasarkan pada Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Nah, padahal UMKM ini sebagai tonggak, ya, sebagai tonggak dalam melaksanakan ekonomi kerakyatan sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, ya, diperlukan adanya pelindungan, pengembangan, pembinaan terhadap usaha mikro kecil menengah dalam bentuk segala usahanya maupun dalam bentuk segala modalnya. Nah, itu harus selalu ya dilakukan pembinaan, ya, pembinaan oleh pemerintah, ya, bagaimana mengembangkan usaha mikro kecil menengah ini sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan perekonomian, ya, berdasarkan kekeluargaan sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Oke, kalau kita bahas tentang hukum nih pasti bahas tentang aturan gitu. Jarang banget kita membahas tentang gimana di sosial, tapi kita harus punya argumentasi berdasarkan aturan gitu ya Pak Sumali. Oke, UMKM itu teman-teman atau clickers itu usaha mikro kecil menengah. Nah, biasanya nggak cuma PT ya yang besar, kita juga punya UMKM yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, menurut Pak Arif, UMKM itu seperti apa sih, konsep yang seharusnya ada atau yang eksis saat ini tuh bagaimana Pak? Oke, ini saya nyoba ngomong hukum nih karena ini podcast hukum. Kalau kita itu lebih gampang lihatnya di PP nomor 7 tahun 2021. Tepatnya di pasal 5, di pasal 35 itu ada klasifikasi UMKM. Itu yang kita pakai.
gampang ada yang berdasarkan aset ya. Nilai aset investasinya itu di luar tanah dan bangunan, tapi lebih gampang untuk UMKM kalau kita ngomong itu karena banyak kan nggak punya pencatatan yang rapi ya, jadi dia nggak tahu nih berapa yang udah diinvestkan dan lain-lain. Jadi kita pakai yang ayat 4 dan 5. Nah itu ngomong ayat 5 terutama ayat 4 itu ngomongnya kriteria macam-macam ya. Ayat 5-nya itu kalau mikro itu 1 tahun nggak sampai 2 miliar. Oh, itu keuntungannya? Enggak, omsetnya. Oh, omsetnya bahkan Ya, omsetnya. jadi kita tahu nih, ini usaha kita ini sebetulnya levelnya di skala mana gitu. Lihat itu aja. Kalau penjualan tahunannya di bawah 2 miliar, maka dia masuk mikro. Oke. Ya. Kalau dia kecil dari 2 sampai di bawah 15 miliar. Oh, kayak gitu. Nah, kecil. Kecil. Nah, terus kita kategori menengah setelah itu kan. Menengah itu sampai 50 miliar, di bawah 50 miliar. Oh, oke. Jadi lebih dari 50 masuk kategori besar. Kategori besar, oke. Bukan UMKM lagi gitu ya. Iya, gitu. Jadi paling enak lihat gitu, oh kamu anunya omsetnya berapa setahun? Dia bilang, "Oh, saya 4,8 gitu ya." Oh, berarti kamu masuk yang kecil. Kecil, oh, gitu. Lebih enak. Ini Iya. harus sama nih ngomongnya kan, Iya, biar betul. pemahaman sama. Oke. Berarti UMKM itu juga punya klasifikasi gitu ya, Pak. Klasifikasi. Ya? Jadi klasifikasi usaha itu udah diatur di PP itu lebih jelas. Oke. Kalau aturan lama yang 40 apa 20 yang tadi Iya, 20. dibilangkan 20 itu dari segi uang yang diinvestkan. Oh, oke. Ya, modalnya berapa nih? Oh, gitu. Gitu. Oke. Nah, pemerintah itu melihat bahwa sebetulnya UMKM itu kalau tanya modalnya berapa nggak tahu, karena butuh berapa dikasih terus. Mereka nggak punya pencatatan. Oh, iya, Iya kan, iya, nggak betul. tahu, mungkin nggak punya neraca, nggak punya itu, bahkan mereka banyakkan yang informal, jadi mereka nggak punya notaris. Oke. Ya untuk mencatat modal berapa, jadi akhirnya pemerintah bikin untuk mempermudah sebetulnya. Oke, yang penting untung aja gitu ya UMKM betul, kita. betul. Bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja kan UMKM itu bahkan menjadi syarat untuk jadinya PT. Bahkan PT itu Betul. diperluas maknanya Yes, gitu ya Pak Sumali ya. ada PT perorangan. PT perorangan ya. Jadi PT itu nggak cuma yang besar-besar, sekarang UMKM juga bisa mendaftarkan diri menjadi PT perorangan. Betul. Oke, kita perlu bahas sedikit nih. Karena banyak teman-teman yang punya usaha UMKM tapi pengen ada legalitasnya berbadan hukum. Nah, itu bisa namanya PT perorangan. Nah, kita bahas sedikit nih dari Pak Sumali, gimana sih PT perorangan yang berkaitan dengan UMKM itu seperti apa, Pak Sumali? Jadi PT perorangan itu adalah kan sebagai perluasan daripada pengertian perseroan terbatas yang ada di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi di situ kan hanya badan hukum. Ya. Tapi ini persekutuan itu bisa mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu perorangan pun misalnya 2 orang bisa mendirikan perseroan terbatas, tapi bentuknya adalah badan hukum perseorangan. Ya. Oleh karena itu UMKM pun seharusnya kalau berdasarkan aturan itu harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Semua perusahaan diwajibkan untuk membuat pembukuan. Apakah bentuknya engkel, double, itu adalah kewajiban. Tapi pembukuan itu adalah sifatnya rahasia. Oke. Yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali membukanya secara representatif melalui pengadilan. Dan yang kedua berdasarkan pasal 8 itu Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan bisa dibuka oleh direksi atau karyawan atau ahli waris, itu berdasarkan ketentuan pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, ini mulai Pak Arif ini mulai pembinaan sekarang ini. Kalau tadi diutarakan tanpa tercatat, sekarang itu ada kewajiban. Sesuai dengan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat pembukaan.
Oke. pembukuan. Oke, terima kasih Pak Sumali. Wah, ini saya juga ternyata perusahaan tuh wajib ya membuat catatan. Oke, untuk clickers yang ada di TikTok maupun yang lagi mendengarkan di radio, kalau teman-teman ada clickers ada pertanyaan itu bisa langsung nanya di kolom chat kita di @clickfm, dan kalau mau melewat WA itu ada di nomor 0822 9797 1005. Nah, itu nomor WA kita kalau memang teman-teman ada yang bertanya, wah ini yang nonton nih banyak banget nih. Karena mungkin kalau kita bahas tentang UMKM itu rata-rata di Surabaya kan pengusaha gitu. Betul. Ya Pak Arif. Jadi banyak nih yang berkaitan dengan UMKM. Oke. Kita balik ke Pak Arif. Pak Arif, ini kan tadi Pak Somil mengatakan bahwa harus ada pencatatan itu. Kalau di UMKM perlu nggak ada catatan juga? Apakah kalau kita hanya butuh untung aja, apa kita harus mencatat juga sebenarnya kalau kita bahas tentang UMKM? Nah, kebetulan kalau kita di Apindo, kita itu membantu program digitalisasi. Oh, digital. Oke. Digitalisasi itu artinya mulailah penjualanmu, pencatatanmu, pengeluarannya melalui digital, gitu ya. Supaya apa? Kalau kita minimum tahu berapa yang dikeluarkan, berapa yang diterima lah. Iya. Nah, betul. kita juga punya program yang namanya UMKM naik kelas. Oke. Nah, UMKM naik kelas itu gimana menjelaskan yang rumit jadi gampang. Nomor 1, UMKM level 1 syarat kita adalah apakah keuangan, maksudnya tabungannya itu atau keuangannya sudah dipisahkan antara yang pribadi sama yang usaha. Oh iya betul. Nah, kalau itu udah dipisahkan keuangannya, maka next levelnya mulai dicatat lebih mudah. Oh. Karena nggak nyampur. Jadi kita mulai step-step ya. Iya. Mulai step-step untuk itu. Gitu. Oke, clicker saya perlu informasikan bahwa Pak Arif ini salah satu juga perancang PP 7 2021 ya Pak Arif ya. Beberapa permen dan perpres yang berkaitan dengan UMKM. Beliau ini juga sudah malang melintang ya di dalam peraturan perundang-undangan, makanya ngambil hukum juga gitu ya Pak Arif ya. Oke. Untuk berkaitan dengan tadi catatan. Nah, sekarang kita pendapatnya Pak Arif tentang UMKM harus dinaikkan statusnya PT perorangan atau enggak sih sebenarnya, apa fungsinya gitu loh Pak Arif. Oke, ini ya saya mau cerita dulu posturnya UMKM kenapa penting. Ya, oke. Nah, biar ada konteksnya ke sana. Betul, oke. Ini informasi yang sangat luar biasa nih kita dapetin nih. Jadi Indonesia itu UMKM itu ada sekitar 64,2 juta. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Tapi jangan lupa yang tidak terdaftar lebih banyak. Wah, gitu ya. Saya nggak yakin yang jualan mie bakso pinggir jalan terdaftar. Ya. Ya. Nah, sekali lagi UMKM itu jangan dianggap yang jual bakmi, bakso, karena bisa kecil, menengahnya sampai 50M kan. 50M. Itu harus ingat ya. Iya, betul. Nah, istilahnya itu ada yang namanya mikro sama ultra mikro. Ultra mikro. Nah, jadi kalau mikro itu kan di bawah 2M. 2M. Oh. Ya kan, ultra mikro itu mungkin kalau pedagang bakso mungkin ya mungkin sehari 1 juta atau berapa gitu. Berarti 1 bulan kira-kira 1 tahun 200-300 juta kurang gitu ya revenue-nya ya. Iya. Nah, itu banyak yang tidak terdaftar. Banyak yang tidak terdaftar. Nah, terus yang menarik kalau kita tahu kontribusi kepada PDB itu 61%. Besar ya? Besar sekali. Hampir setengahnya PDB kita iya, UMKM. jadi kalau pemerintah bikin aturan sama UMKM hati-hati nih. Ya kan harusnya merangsang pertumbuhan karena 61% PDB dari sana. Iya. Ada yang lebih fantastis lagi, Mas. Penyerapan tenaga kerja. Oh iya, betul. Berapa kira-kira? Kalau melihat penduduk kita ini bahkan setengah dari total tenaga kerja kita. 97%. Hampir ya. Hampir. Ya, kenapa? Karena saya UMKM, saya memperkerjakan diri saya. Begitu agak rame, saya ngerjakan minimum 1 lah, tetangga, anaknya, istrinya. Jadi penyerapannya itu sebetulnya paling banyak. Gitu. Jadi kalau iklim berusahanya itu bagus untuk UMKM,
sebetulnya pengangguran bisa diselesaikan. Oh iya Gitu. iya. Sebenarnya penting banget regulasi tentang UMKM ini, Bener. bagaimana dibentuk untuk menanggulangi tenaga kerja. Kan bisa bahkan pada tahun 2025 itu banyak melakukan pemutusan hubungan kerja, Betul. banyak yang tidak bekerja. Nah, hadirnya UMKM ini untuk menanggulangi itu semua sebenarnya gitu ya Pak Arif ya. Betul. Ah, Nah, oke. tadi pertanyaannya kembali kan Iya. bahwa UMKM yang menarik setelah UU Cipta Kerja itu mulailah semua perizinan itu diwajibkan untuk punya legalitas. Oh, semuanya ya. Ya, bahkan bantuan-bantuan pemerintah itu diprioritaskan orang yang sudah punya legalitas. Oh, oke, itu fungsinya ya, Pak Ya, Arif ya. fungsinya apa? Karena pemerintah sebetulnya mau mendata berapa sih UMKM yang ada, berapa yang dibantu. Kalau nggak punya legalitas susah di tracking kan. Iya, betul. Nah, jadi diberikanlah kemudahan untuk buat PT perorangan yang kemarin. Oh, gitu. Nah, Oke. PT perorangan itu modalnya bisa antara 1 juta sampai 50 juta udah cukup. Udah cukup ya Udah untuk cukup. PT perorangan. Hmm, Dari UMKM kalau undang-undang sampai 2 miliar nih bahkan bisa gitu ya. bisa. Besar. Oke. Pak Arif. Oke, kembali ke Pak Sumali. Pak Sumali, bagaimana kalau kita balik lagi ke catat ya tadi sama legalitas. Bagaimana kalau ada UMKM yang tidak mencatatkannya? Apakah ada sanksi buat UMKM tersebut, Pak Sumali? Maksudnya mencatatkan di bidang apanya? Oke, kan ada pembukuan ya tadi, harus ada pembukuan, wajib daftar kalau di Iya. KUHD. Nah, itu kalau tidak dicatatkan ada konsekuensinya nggak? Tentu saja tadi kan untuk dijuruskan pada perseroan terbatas perseorangan. Oh, gitu ya. Mau tidak mau tentu saja ada pembukuan mesti. Kalau sudah terjadi PT perseorangan ya, misalnya itu suami istri, ya itu dalam jangka waktu 2 tahun sahamnya itu harus dijual pada orang lain, dilepaskan. Ya, sebenarnya permasalahannya bisa kalau tadi harus ada harta yang dipisahkan, memang bentuknya mau tidak mau adalah perseroan terbatas perseorangan. Tapi kalau menjadi satu, tentu saja itu bisa dalam bentuk firma sesuai diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tapi kebanyakan menggunakan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbentuk apa? Berbentuk komanditer Venunska, CV. CV. Ya. Tapi CV ini juga rebek, lebih baik karena apa? Mereka tidak mungkin akan untuk memisahkan. Ya, untuk memisahkan itu bisa saja dalam bentuk koperasi, karena koperasi itu juga ada pemisahan. Kepemisahan karena apa? Karena koperasi kan juga badan hukum. Betul. Kalau bentuk yayasan nggak mungkin kan gitu. Nah, yang menjadi permasalahan tadi diungkapkan bahwa UMKM itu ya hampir jutaan. Cuma pembinaannya khususnya kadangkala sekarang ini kan berkaitan dengan isu jaminan produk halal. Oh, iya. Jangan sampai UMKM ini kena sasaran. Oh, itu enggak halal, itu haram, itu halal. Sehingga akhirnya apa? Terkena kriminalisasi ya kepada UMKM karena isu tadi jaminan produk halal. Itu harus diperhatikan juga. Oleh karena itu pemerintah harus juga melakukan pembinaan bagaimana UMKM, apakah restorasi ataukah bidang yang lainnya, bidang makanan minuman, apakah yang siap saji atau bentuk yang misalnya kemasan, bagaimana untuk membinanya itu, karena nanti pada suatu saat ada kewajiban ya bagi UMKM yang menjual barang-barang atau produk-produk itu, kalau sudah diwajibkan semuanya untuk harus mencantumkan halal sertifikasi. Ya, yang tidak sertifikasi itu bisa ya dicari-cari nanti sama konsumen, sama lembaga swadaya konsumen, perlindungan konsumen. Oh, itu tidak halal. Akhirnya kan akan merusak terhadap pengembangan. Betul. Ya, yang menyerap tenaga kerja yang besar tadi itu ya menjadi
porak-poranda. Nah, itu kewenangan dari Apindo untuk membina itu supaya UMKM itu ya bisa menjurus pada mempunyai sertifikasi halal. Kalau sudah sertifikasi halal agar tidak mengganggu Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk. Oke, nah itu ya ini warning juga buat pemerintah, hati-hati kalau membuat kebijakan tentang UMKM, yang dimana UMKM juga sebenarnya berpotensi besar, hampir seluruh tenaga kerja kita itu dari UMKM. Wah ini hati-hati sekali, hanya pemerintah menjadi warning buat kita, khususnya juga Apindo ya yang nah ini Apindo nih, saya menyebut Apindo, Pak Mali, Pak Arif menyebutin Apindo, ini harus apa sih Apindo itu nih, teman-teman pasti banyak yang belum tahu juga yang kita sebutkan. Oke, menurut Pak Arif gimana nih, apa sih Apindo itu Pak Arif? Nah ini teman-teman nih banyak yang belum tahu juga. Oke, Apindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Tujuan kami itu cuma 2, menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sama memperbaiki iklim usaha. Itu aja kok. Oh, Gitu. ini tujuannya sangat bagus sekali Itu sebenarnya saja. ini ya. Cuman teman-teman di luar kebanyakan urusannya sama tenaga kerjaan Pak Mali Iya, ya. iya. Kenalnya karena Kenalnya, Apindo ya. itu tiap tahun termasuk tripartit yang ngurusin UMKM Dewan itu. Pengupahan, ya. Dewan Pengupahan oke, gitu. iya. Tapi sebetulnya kita banyak. Jadi teman-teman yang mau tahu soal UMKM bisa ke Instagram ke Apindo UMKM. Nanti follow, kita punya program-program banyak gratis untuk UMKM. Kita juga punya knowledge bank yang UMKM bisa belajar di YouTube ya. Kita punya Rebuan itu podcast ngomong soal UMKM. Kalau Kamis itu Pasar Kamis itu Pasar Kamis itu para off taker akan promosi apa yang diperlukan ke UMKM. Ada Jumat Berkah itu UMKM-nya itu promosi produknya gitu. Jadi banyak. Terus kita juga deploy magang berdampak juga kepada UMKM itu kerjasama sama kampus-kampus. Wah ini luar biasa ya buat teman-teman yang punya usaha, jangan lupa ya follow juga Instagram apindo.umkm gitu ya Pak Arif ya. Oke, ini Pak Arif nih dan Pak Sumali ada pertanyaan nih dari TikTok kita, dari akun Asteria. Pak, legalitas UMKM kan penting, tapi apa prosesnya sudah ramah UMKM kecil ya Pak? Wah itu gimana tuh, maksudnya gini, sudah penting ya legalitas itu, apakah proses untuk melegalitaskan UMKM itu udah ramah ya, udah tahu nggak bagaimana sih prosedurnya, apakah semua orang yang buat UMKM menjadi legalitas itu sudah ada nggak pengetahuannya, bagaimana cara untuk mempermudah itu? Nah, bagaimana dari Pak Sumali? Sebenarnya untuk mempermudah legalitas UMKM itu kan harus punya NIB, nomor induk bisnis. Tapi kadangkala sekarang ini untuk instansi tertentu dikaitkan dengan nomor induk bisnis berisiko. Ya, untuk nomor induk bisnis berisiko itu ya jangan diterapkan pada UMKM. Ya, bagaimana badan usahanya? Saya kira cukup dengan PRT aja cukup. Perusahaan rumah tangga misalnya ngurup di Dinas Perdagangan, mereka dapat PRT perusahaan rumah tangga, kemudian mereka ada nomor induk bisnis. Ya itu sudah dapat diperlakukan, maksud saya dapat digunakan secara legalitas, kecuali kalau mereka melalui pengembangan ya di samping punya nomor induk bisnis, badan usahanya apa, bisa perseroan terbatas, perseorangan, atau bentuk apa, persekutuan komanditer atau CV. Nah cuma kalau saya sarankan kalau sudah berkembang, apakah dalam bentuk usaha-usaha dalam bentuk misalnya pengalengan, pengemasan, UKM-nya bentuk itu, sebaiknya dalam bentuk PT perseorangan. Karena apa? Itu harta kekayaannya terpisah. Ya terpisah dari apa? Dari harta kekayaan pribadi. Nah, menjadi permasalahan itu kalau mereka bentuk CV, harta kekayaan itu tercampur kan gitu. Yang menjadi satu. Tapi kalau sudah terpisah, mereka bisa untuk membedakan mana harta kekayaan pribadi dan bagaimana harta kekayaan usaha itu sendiri. Oke, Pak Wali. Oke, dari Pak Arif,
kan dari Apindo ya. Apakah Apindo itu sudah memberikan sosialisasi nih bagaimana proses UMKM itu pendaftarannya, legalitasnya itu seperti apa? Itu gimana tuh sosialisasi dari Apindo? Kita udah sosialisasi banyak ya, cuman jangan dilupakan bukan tugas utamanya Apindo juga. Oke. Maksudnya dari Universitas Pengaduan Masyarakat ada, dari komunitas, dari asosiasi juga ada gitu. Cuman satu hal yang perlu diingat bahwa pemerintah ini sudah memberikan kemudahan, bahkan nggak perlu notaris kalau itu perorangan. Oke. Tinggal ke website, daftar, ya kan, masukkan data KTP, KK dan lain-lain biasa. Nah, daftarnya itu gampang, ribetnya setelah daftar itu. Jadi gini, pemilihan KBLI itu biasanya pusing, nggak tahu harus pilih mana. Dan KBLI di Indonesia ini udah dipisahkan risiko rendah tinggi. Oh, dikategorisasikan. Iya, udah. Jadi itu nanti kalau kategori rendah nanti perizinannya lebih sedikit lah, udah bagus. Gitu. Oke. Terus habis itu keluar waktu daftar keluar NIB, terus ngurus KBLI kan, ngurus aja satu, habis itu ngurusnya ke DJP, harus DJP. punya NPWP. Iya, harus punya NPWP, betul. Nah, ini saya belum jadi satu ya. Kalau jadi satu langsung nomor usaha keluar, nomor pajaknya semua lebih enak gitu. Nah, cuman memang ya kalau kita bayangin yang mikro sama ultra mikro gitu ya. Ultra mikro, lebih Nah, kecil gitu ya. Iya gitu. Nanti kalau mau daftar halal harus punya badan usaha. Saya nggak yakin mereka punya kemampuan. Nah itu perlu nanti peran serta dari universitas membantu, dari asosiasi, dari pemerintah, dari pengusaha untuk bantu lah, untuk mereka bisa. Oke, sebenarnya tugas pemerintah kita sudah banyak bantu gitu ya Pak Arif ya. Dari asosiasi, dari universitas nih, makanya kerjaan pemerintah ini sebenarnya sudah lebih mudah gitu ya. Kan asasnya gotong royong. Oh gitu. Enggak ada gotong royong jadi sama-sama. Sama-sama. Betul. Oke. Ternyata kita sudah berjalan 30 menit ya. Ini udah kita break lagu dulu untuk istirahat kita yang pertama ya, Pak Arif, Pak Sumali. Nanti kita akan balik dalam satu lagu yang berikut ini. Terima kasih Clickers. Oke, kita balik ke tema Pak Arif dan Pak Sumali. Ini berkaitan dengan potensi kriminalisasi UMKM. Potensi berarti ada kemungkinan terjadinya kriminalisasi gitu ya. Itu apa aja tuh? Boleh dijelasin dulu. Apa aja emang potensi yang akan terjadi ke depan terhadap UMKM ini Pak? Oke. Nah, yang paling urgent menurut saya nih ya. Iya, paling urgent Pak. Itu tanggal 17 Oktober 2026. 17 Oktober 2020 ada apa itu? Nah, ada apa ya? Apa itu? Pas tanggalnya. Kalau 10 Oktober gitu kan Harbolnas ya, 10 tanggal 17 gitu. Nah, ada aturan hubungannya dengan halal bahwa usaha makanan, minuman dan jasa itu, termasuk kita itu menarik bahwa kita itu ada jasa transportasi yang bakal harus tersertifikasi halal karena dia harus ngangkut produk. Harus sudah bersertifikasi halal mulai tanggal 18 Oktober. 18 Oktober 2026. Tahun depan. Tahun depan Tahun gitu depan, ya. oke. Nah, kita kan udah tahu nih. Tadi flashback ya, untuk daftar halal harus punya badan usaha dulu ya. Iya. Nah, itu kendala kan tadi kita lihat susah gitu ya. Nah, terus yang lucu saya punya data. Saya punya data itu berapa sih sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJH. BPJH, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal. Oke. Jadi tahun 2023 itu 1.118.000. 1 juta. Oke. Ya tahun 2024 Oktober sampai Juni 2029 itu sertifikat terbit itu 355.000. Ya. Kumulatif sampai November 2025 itu 3 juta. Ya. Dengan sertifikat halal dengan 10,3 juta produk yang tersertifikat halal. Nah, yang bikin saya khawatir adalah usaha mikro dan mungkin ukurannya udah usaha kecil ya, kecil yang masih bawah-bawah itu.
mereka belum punya badan hukum, Betul. ya. Mereka punya pun mereka daftar, waktunya 10 bulan nggak mungkin bisa. Bisa keluar ya. Bisa keluar ya. Ya, itu kendala ya saya lihat ya. Walaupun melalui USS, Ya. ora selesai-selesai. Padahal kalau hukumnya halal itu setiap produk yang di Indonesia itu makanan barang dan jasa ya, makanan, minuman dan jasa itu harus bersertifikasi halal. Oke. Nah, yang tidak mereka harus declare non halal. Oh gitu. Nah, jadi waktu Cipta Kerja itu keluar, usaha kecil itu, yang mikro kecil itu diperbolehkan namanya self declaration, Oh. mendeklar yang namanya halal. Tapi kemudian dirubah, dikasih waktu sampai tahun 2000 tahun depan harus sudah Konstitutif. ngikutin aturan yang berlaku sesuai undang-undang. Oh, oke. Nah, bayangin sebuah UMKM ini pasti banyak nggak tahu ya. Iya, betul. Undang-undang yang penting aja sosialisasinya selalu dirasa selalu kurang. Iya, gitu. betul. Nah, seperti ini pas tanggalnya nanti kalau dia ngerti aturan dia akan declare non halal karena kalau punya sertifikat halal harus yang tersertifikasi kan. Oke. Nah, akhirnya kan dagangnya jadi nggak laku Betul, ya. betul, Kasihan betul, juga. Ini betul. masalah perut. Betul. Kalau dia nggak tahu, nggak mendeklar apa-apa, bisa kena Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke. Nah, betul. ini ada case di Kalimantan Selatan tahun ini, pedagang ikan asin kena Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena nggak mencantumkan expired date. Oh, Jadi yang dipakai pasalnya itu tidak menyantumkan label yang seharusnya ada. Oke. Gitu. Ini bisa jadi celah nih ya untuk Iya. untuk UMKM nih ya. Nah, Oke. yang menarik juga kalau UMKM itu kan menurut saya kalau di undang-undang halal itu pidananya itu sangat limit. Dalam arti gini, oke, kamu wajib punya sertifikat halal satu. Kalau kamu sudah halal tapi isinya jadi nggak halal bisa kena pidana. Oh, oke. Ya. Atau orang yang merahasiakan dalemannya resepnya itu kena pidana. Di luar itu hanya teguran, pembinaan, pencabutan izin. Administratif. Lah kalau nggak punya izin mau dicabut apanya nih? Betul apa? Nah, ini serba salah. Kita masih itu. Mungkin pakar hukumnya bisa jelasin Oh, posisinya oke. gimana. Iya, betul. Saya pernah juga lihat case di TikTok apa di mana gitu. Saya pernah lihat ada video, oh ini jilbab yang sudah tersertifikasi halal. Berarti jilbab yang tidak tersertifikasi halal nggak halal berarti. Ada juga yang bahas seperti itu. Nah, ini sebenarnya hati-hati juga ya buat kita mendeklar halal itu bukan berarti yang tidak tersertifikasi tidak halal. Makanya semua itu harus tersertifikasi gitu ya, Pak Arif ya. Oke. Menurut Pak Mali, wah ini sebagai pakar hukumnya juga, bagaimana lihat kondisi yang disampaikan Pak Arif tadi, ada kriminalisasi seperti itu, gimana Pak Mali? Ini memang realitasnya seperti itu. Dan itu ya jangan sampai dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Ya, atau masyarakat tertentu, apalagi oknum-oknum para penegak hukum. Kenapa? Biasanya masalah itu selalu mereka berpegangan pada Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Khususnya pasal 62. Karena apa? Pasal 8-nya Undang-Undang pasal 62 itu masalah tindak pidananya. Pelanggarannya mesti pasal 8. Pasal 8, pasal 9. Jadi pelaku usaha ya larangannya itu ya harus wajib mencantumkan informasi. Betul. Mencantumkan berat. Betul. Mencantumkan kedaluarsa. Bahkan yang lainnya itu kalau mereka melanggar tentu saja ancaman pidananya itu 5 tahun. Ya. Nah, itu berkaitan dengan sama dengan Undang-Undang 33 itu tentang produk jaminan halal pasal 56 itu. Kalau mereka itu sudah sertifikat halal tapi ternyata produknya tidak halal, maka itu pun terkena ya sanksi pidananya itu 5 tahun. Ya,
Kecuali masalah rahasia, siapa yang buka rahasia itu 2 tahun, ya itu sama dengan Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi orang membuka formulasi terhadap rahasia, terhadap kehalalan suatu perusahaan itu pun kenakan sanksi. Yang menjadi permasalahan adalah usaha mikro, misalnya nelayan kemudian mereka hasil nelayannya itu kemudian mereka buat kemasan. Nah, buat kemasan itu tentu saja tidak ada mereka misalnya mencantumkan tanggal kedaluarsanya. Ya, nggak mencantumkan, kemudian apalagi misalnya halalnya kan nggak mungkin kan gitu. Oleh karena itu para penegak hukum itu ya tidak boleh untuk melakukan undang-undang itu. Ini pelanggaran ya, yang dijerat itu semuanya kebanyakan pasal 62 termasuk kedaluarsa tadi. Padahal kalau masalah kehalalan itu adalah lex specialis, Undang-Undang 33. Maka yang diberlakukan itu adalah Undang-Undang 3 tentang jaminan produk halal, bukan Undang-Undang ya tentang pelindungan konsumen. Karena apa? Undang-Undang pelindungan konsumen itu sebagai payung ya yang sifatnya umum. Maka kalau kita laksanakan ada undang-undang khusus, maka berlaku prinsip ajas lex specialis derogat lege generalis. Maka undang-undang khusus mengalahkan terhadap undang-undang yang umum. Sehingga berkaitan dengan jaminan produk halal, maka yang berlaku adalah Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Oke, terima kasih. Wah, ini panjang sekali ya untuk pembahasan tentang UMKM ini, apalagi kalau sudah disampaikan oleh pakar hukumnya. Oke, ada pertanyaan dari WhatsApp kita, Pak Mali, Pak Arif. Selama ini banyak kita ketahui bahwa saat sebuah resto sudah mendapatkan sertifikat halal, tapi setelah sertifikat diperoleh balik lagi menggunakan bahan non halal. Apa sanksi yang diterapkan pada resto tersebut? Nah, oke, dari Pak Arif dulu. Nah, kalau itu pasti pidana. Tapi bedain gini. Jadi kalau di Undang-Undang Halal itu disebutkan termasuk bahan-bahannya, bahan makanan. Ya, karena nggak mungkin bikin makanan halal bersertifikat, source-nya belum kan. Halal, okay. Nah, itu bakal diterapkan juga gitu. Jadi termasuk bahan makanan itu masuk di skop 1 yang sampai 2026. Okay. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi mungkin setelah 2026 itu mungkin yang dipertanyakan itu akan berkurang ya. Oh gitu ya. Okay. Kemungkinan pemerintah kan BPJPH kan bilang, oh kamu halal tapi sumbermu ini belum bersertifikat, jadi nggak bisa. Kalau sekarang mungkin masih transisi. Oh masih transisi. Ya. Nggak cuma makanan tapi bahannya pun juga harus halal. Truk yang mengangkut produk halal itu harus tersertifikasi halal, ada logistik halal. Okay. Ya, itu mungkin pertama di dunia kali ya. Okay. Jadi ini yang buat saya memang bagus secara ide, tapi secara ekonomi nggak bagus, Mas. Jadi gini, yang namanya pengiriman itu kalau harganya murah harus ada efisiensi kan. Betul. Oke. Bayangin kalau ini truk logistik halal, barang halalnya nggak penuh, harganya jadi mahal nih. Oh iya, benar, betul. Ya kan? Karena kalau dicampur jadi nggak halal. Betul. Nggak boleh. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini tuh mungkin pada saat penyusunan undang-undang atau membuat laporan hanya mikirkan membuat konsep hanya mikirkan sebaiknya. Tapi nggak mikirin kalau diterapkan itu efeknya apa. Jadi kita itu sekarang kenapa UMKM kita itu susah untuk ekspor atau yang di daerah-daerah seperti NTT susah berkembang padahal potensinya luar biasa. Itu karena transportasi cost. Di Indonesia ini secara umum kenapa investor kurang tertarik juga karena transportation cost logistik itu termasuk mahal. Jadi saya kasih contoh yang paling gampang aja. Pengusaha kopi di Momire itu kalau mau ngirim ke Jakarta kopinya itu lebih mahal daripada dia ngirim dari Jakarta ke Shanghai. Ini banyak terjadi ya kan dengan jalan tol ya infrastruktur dibangun oleh Pak Jokowi itu memang sudah menurunkan ada tol laut tapi masih belum bisa kompetisi. Jadi
hampir semua perusahaan di Indonesia itu enggak yang UMKM aja, logistik cost di Indonesia itu Paling cukup mahal. tinggi, paling mahal dibandingkan Padahal negara sama Indonesia gitu ya. sama Indonesia. Oke. Nah, saya udah di ujung acara ini, udah diingetin sama produser juga untuk closing statement. Oke, closing statement. Saja kalau terjadi sesuatu hal karena ketidaktahuan UMKM terhadap jaminan produk halal, ya, maka untuk aparat penegak hukum jangan langsung mereka diproses secara tindak pidana. Karena penegakan hukum itu perlu adanya pencegahan dulu, pembinaannya bagaimana. Ya, jangan sampai kemudian misalnya tadi berkaitan dengan restorasi misalnya, ternyata ada isu bahwa apa yang digunakan ada produk tidak halal. Padahal mereka sudah punya sertifikat halal, ya, tapi ada misalnya konsumen ya, yang mengatakan bahwa apa yang diproduksi adalah tidak halal. Nah, itu perlu pembuktian. Ya, pembuktiannya bisa fault, liability. Ya, mereka yang menuduh wajib membuktikan. Ada juga strict liability. Pembuktian terbalik. Karena apa? Dalam Undang-Undang 899 itu juga dikenal adanya pembuktian terbalik. Atau bisa menggunakan presumption of liability. Praduga tak bersalah. Oleh karena itu aparat penegak hukum kemudian jangan mencari misalnya kesalahan terhadap UMKM, ya, langsung dikriminalisasi, tapi perlu adanya pembinaan. Ya, pembinaan itu diperlukan, ya. Contoh kalau terjadi misalnya tadi misalnya UMKM misalnya buat produk misalnya pengemasan ikan asin, karena tidak ada tanggal kedaluarsanya, maka perlu adanya pembinaan, tapi jangan kemudian mereka langsung dipersalahkan dengan menggunakan pasal 62 Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Oke, terima kasih Pak Mali. Pak Arif, Pak Dr. Arif, monggo gimana closing statement untuk tema kita hari ini? Ya, teman-teman Surabaya kalau dikriminalisasi bisa hubungi Pak Mali. Salah. Nah, ya, jadi kita banyak mengadvokasi. Jadi Pindo juga ada di Jawa Timur, ada di Surabaya ada. Jadi bisa nanya-nanya lah ya yang bagian UMKM, tapi kalau mau ngikutin kita banyak info-info itu di Instagram Apindo UMKM. Langsung ya, nyambung nggak pakai dot. Oh, nggak pakai dot ya. Apindo UMKM. Ya, tetap semangat ya teman-teman UMKM. Kita ingat ya datanya kita tuh penggerak ekonomi nasional. Iya, ternyata 97% tenaga kerja kita dari UMKM. PDB-nya 60% 60%. lebih, bayangin. Itu ya pentingnya untuk kita mengatur tentang UMKM. Oke, untuk teman-teman Clickers, kita sudah di ujung acara. Setiap hari Selasa kita ada di Click FM untuk tampil bersama narasumber-narasumber yang berkaitan dengan isu-isu hukum nasional, itu di jam 12 sampai jam 13.00. Jangan lupa juga kalau mau nonton kita untuk siaran ulangnya ada di YouTube kita di fh.narotama. Jangan lupa follow Instagram kita juga fh.narotama ya, dan TikTok kita juga fh.narotama. Bisa juga berkunjung ke website kita kalau ada pertanyaan, di situ sudah dicantumkan nomor WhatsApp. Kalau apapun itu kita bisa berkomunikasi. Jangan lupa juga follow Apindo UMKM itu untuk teman-teman yang mau dibimbing soal UMKM. Bahkan saya juga punya cita-cita tuh, punya usaha sendiri. Oke, terima kasih Clickers sudah hadir dalam acara kita Talk Show Hukum pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah Talk Show Hukum.